Presiden Jokowi awalnya bertanya kepada Rizal soal siapa yang ada di belakang aksi 411 dan juga 212. Menurut Presiden Jokowi, berdasarkan laporan intelijen, aksi yang bakal dipenuhi sekitar 2 hingga 3 juta massa itu ada bandarnya. Presiden Jokowi kemudian menyebut nama SBY dan biaya 100 miliar rupiah yang dikeluarkan buat mendanai aksi tersebut. Yang kalaupun sudah ketahuan salah, udah nggak bisa berargumentasi, nggak bisa beralasan lagi, nggak bisa ngeles-ngeles lagi gitu. Tetap aja dia nggak mau disalahkan dan dia yang marah-marah gitu. Nah, tuduhan yang sama pun kembali viral dalam beberapa hari ini terkait adanya seruan aksi demo Jokowi Endgame sampai jadi tagar Demokrat biar rusuh. Para netizen pun ramai membagikan berbagai meme yang isinya menuduh Partai Demokrat dan juga SBY sebagai penggerak dari demo. Bahkan sampai menuduh perbuatan makar kepada mereka. UI ketika bicara soal King of Lip Service itu disupport oleh Demokrat gitu, diviralkan oleh kader-kader dan elit Demokrat. Maka wajar kalau kemudian rakyat kita curiga bahwa Demokrat adalah dalang dari itu, curiga gitu. Nah, terlepas benar atau tidak sebagai dalang, akan tetapi poster SBY dan juga Andi Arief bisa juga sebagai perlawanan rakyat yang sudah muak dengan manuver-manuver kader Partai Demokrat yang terlihat tidak memiliki empati pada masyarakat Indonesia. Motiar, Andi Arief keceplosan, perkuat tuduhan SBY dalang demo. Dan belak-belakan bongkar kejahatan Partai Demokrat, Deputi Kajian SAS Abirekso mengatakan harusnya mereka malu. Dalam sejarahnya, tuduhan bahwa SBY punya andil dalam demo-demo anti pemerintahan Presiden Jokowi bukanlah hal yang baru dan sudah tercatat di rekaman media sejak tahun 2016. Lucunya langkah SBY sendiri yang menyebabkan tuduhan sebagai dalang demo itu semakin kuat. Mari kita kembali ke tahun 2016, sekitar bulan November. Waktu itu beredar tagar SBY provokator. Media sosial dipenuhi dengan tuduhan bahwa SBY adalah orang yang menggerakkan dan mendanai aksi massa pada tanggal 4 November atau yang lebih dikenal dengan aksi 411. Tuduhan ini muncul setelah SBY mengadakan konferensi pers di Cikeas pada tanggal 2 November 2016. Dalam pernyataannya kepada para awak media, SBY menyayangkan adanya informasi intelijen yang menyebutkan bahwa aksi demo 411 digerakkan oleh orang tertentu atau partai tertentu, termasuk Partai Demokrat. SBY menyebut tuduhan semacam itu sebagai fitnah yang sangat keji. Bahkan istri SBY, Ibu Ani Yudhoyono pun ikutan membantah tuduhan itu lewat akun media sosialnya. Ibu Ani menyebut bahwa tidak ada DNA keluarganya yang berbuat yang tidak merujuk pada tuduhan tersebut. Dan lucunya, pernyataan SBY tersebut malah menjadi pemantik maraknya tuduhan bahwa SBY jadi dalang aksi 411. Pengamat politik Ray Rangkuti waktu itu menjelaskan dengan telak mengapa SBY terkena imbas negatif omongannya sendiri. Ray menyoroti reaksi yang dimunculkan oleh SBY yang seolah-olah SBY sendiri memposisikan dirinya sebagai orang yang dianggap berkaitan dengan aksi 4 November. Padahal waktu itu tidak pernah ditemukan bukti nyata adanya tuduhan yang terlontar dari Presiden Jokowi terhadap SBY. Jadi dia yang heboh sendiri sehingga lahirlah tuduhan itu. Dan kembali ke masa kini, pada bulan Oktober tahun lalu, Rizal Ramli sempat bercerita pada Karni Ilyas dalam sebuah video YouTube soal tuduhan terhadap SBY ini. Rizal Ramli mengklaim bahwa 2 minggu menjelang terjadinya aksi 411 sempat ada pertemuan antara dia dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi awalnya bertanya pada Rizal yang saat itu menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman soal siapa yang ada di belakang aksi 411 dan 212. Dan menurut Presiden Jokowi, berdasarkan laporan intelijen, aksi yang akan dipenuhi sekitar 2-3 juta massa itu ada bandarnya. Presiden Jokowi pun kemudian menyebut nama SBY dan biaya 100 miliar rupiah yang dikeluarkan untuk mendanai aksi tersebut. Entah benar atau tidak cerita Rizal Ramli ini, tidak ada reaksi dari pihak Presiden Jokowi maupun SBY. Tuduhan serupa muncul lagi juga pada bulan Oktober tahun lalu. Waktu itu viral juga tuduhan bahwa Partai Demokrat atau SBY menggerakkan dan mendanai aksi demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah pada tanggal 8 Oktober 2020. Salah satu penyebabnya adalah manuver Partai Demokrat yang disebut-sebut menerima undang-undang tersebut pada saat pembahasan, namun malah walk out dari rapat paripurna pengesahannya. Dan tentu saja baik Partai Demokrat maupun SBY membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai fitnah.
Nah, tuduhan yang sama kembali viral dalam beberapa hari ini terkait adanya seruan aksi demo Jokowi Endgame dan sampai menjadi tagar Demokrat yang rusuh. Para netizen pun ramai membagikan berbagai meme yang isinya menuduh Partai Demokrat dan SBY sebagai penggerak demo. Bahkan sampai menuduhkan perbuatan makar pada mereka. Ada yang dengan gamblang menampilkan wajah SBY dan para politisi Demokrat. Ada juga dalam bentuk karikatur. Contohnya, Partai Demokrat mungkin sampai kebingungan bagaimana caranya membantah tuduhan ini. Apakah mau mempolisikan puluhan netizen yang menyebarkan meme tuduhan itu? Jangan-jangan jumlahnya sampai ratusan. Capek dong, buang-buang waktu saja. Dan akhirnya mereka membantahnya dengan cara masing-masing memberikan pernyataan. Misalnya Anissa Pohan dengan mengutip ayat Al-Quran yang terkait dengan fitnah. Mengutip tapi salah. Malah jadi blunder dan diketawakan oleh para netizen. Dan gara-garanya Anissa menuliskan nomor ayat yang salah. Surat Al-Baqarah jumlahnya ayatnya cuma sampai 286. Tapi oleh Anissa kutipan ayat itu ditulis berasal dari ayat 291. Dan gara-gara blunder ini Anissa Pohan pun harus menanggung malu. Disindir para netizen, disebut memarkup jumlah ayat Al-Quran dan dihubungkan dengan ayahnya yang ditangkap karena kasus korupsi. Dan politisi Demokrat lain Cipta Panca Laksana mencuit di akun medsosnya yang menyebut membuat meme itu tidak kenal dengan SBY. Menolak tuduhan bahwa SBY yang menggerakkan demo, juga menyebut tidak ada DNA SBY maupun Partai Demokrat ingin berkuasa dengan cara menggerakkan demo dan bahwa SBY adalah orang yang taat konstitusi. Kok mirip ya dengan yang disebut oleh Ibu Ani dulu? Mungkin itulah pola yang diterapkan oleh Partai Demokrat dalam menjawab tuduhan dalam demo itu. Menyebut-nyebut DNA seperti yang juga disebut oleh politisi Demokrat lainnya, Andi Arief. Ada keseragaman namun disertai dengan kata-kata yang berbeda-beda. Tapi apa daya, ternyata pilihan kata yang dipakai oleh Andi Arief malah bikin blunder besar. Maksud hati mau membantah tuduhan dan membela SBY. Tapi apa daya, hasilnya jadi keceplosan dan malah menggembosi pamor SBY. Lalu apa kata Andi Arief? Katanya SBY mendukung penanganan COVID, bahwa saat ini SBY menjalankan protokol kesehatan ketat di Cikeas sambil melukis. Dan bahwa kalau SBY terus dituduh oleh pemerintah dan para buzzer sebagai orang yang mendalangi gerakan aksi demo rakyat, maka SBY sebagai manusia biasa bisa saja akan bereaksi bahwa rakyat akan turun ke jalan kalau SBY serukan SBY. Andi Arief pun menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa reaksi yang dia sebut itu bukan DNA SBY. Maksud Andi Arief ini bagaimana ya? Mengancam bahwa SBY akan menggerakkan massa atau menyatakan bahwa SBY bisa menggerakkan massa rakyat? Seperti dalam seruan aksi demo Jokowi Endgame dan berbagai aksi demo sebelumnya, sama saja dengan mengakui bahwa SBY bisa jadi adalah benar.